Oke, jadi banyak yang tanya ke saya, Bang, kalau misalkan laptop baru seharusnya diperlakukan seperti apa sih? Jadi di video kali ini akan kita bahas. Ternyata masih banyak yang bingung ya tentang bagaimana cara memperlakukan laptop baru ketika dia baru datang. Jadi manusia itu memang biangnya masalah ya. Pertama, ketika masih belum punya laptop, lihat review-review dulu. Kedua, setelah lihat review, cari uangnya dulu. Ternyata uangnya nggak cukup. Akhirnya yang ketiga, setelah laptopnya datang juga masih bingung. Masalahnya adalah bagaimana cara memperlakukan laptop yang baru biar dia optimal. Wajar sih ya, karena namanya hidup itu pasti banyak masalah. Kalau misalkan nggak ada masalah ya namanya meninggal ya, nggak hidup. Oke, jadi kembali ke topik apa yang harus kita lakukan ketika laptop baru kita baru datang. Ngomongin laptop baru, terima kasih kepada sponsor kita di video kali ini yaitu DKID Official Store, yaitu toko yang menjual laptop bergaransi resmi dan dipastikan baru, segel, gila ya. Di video kali ini sponsornya adalah toko saya sendiri. Link pembeliannya seperti biasa di deskripsi. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali promote untuk toko sendiri biar bisa bertahan di PPKM level 4 ini. Jadi kebanyakan laptop baru sekarang itu sudah include dengan Windows 10 dan juga OHS. Jadi ketika datang sebenarnya udah bisa langsung dipakai. Kalau dulu masih banyak laptop yang DOS atau nggak ada OS-nya. Jadi kita harus beli dulu Windows-nya atau operating system-nya. Cuman biasanya kalau orang-orang yang nggak mau beli itu biasanya pakai open source. Bisa pakai Linux atau pakai Ubuntu. Tapi sekarang udah banyak banget laptop yang sudah include dengan Windows. Jadi kita nggak perlu beli OS lagi, nggak perlu ngaktifin pakai KMS lagi. Cuman masalahnya bloatware atau aplikasi bawaan dari Microsoft itu jarang banget kita pakai. Contohnya kayak Microsoft Edge atau Internet Explorer yang pasti ya digunakan pertama kali itu pun hanya digunakan untuk download Firefox atau download Google Chrome. Belum lagi bloatware yang lain. Contohnya ada McAfee atau Avast yang sebenarnya cuma trial aja. Jadi mending bloatware seperti ini dihapus karena bakalan jarang kita pakai dan menu-menuin storage. Dan saya akan menunjukkan caranya kepada kalian bagaimana caranya untuk uninstall bloatware semuanya ya, nggak usah satu per satu. Tapi sebelum itu kita harus bikin dulu yang namanya sistem restore point. Kalau di MacBook itu namanya time machine. Jadi kalau misalkan suatu saat ada apa-apa, kalian bisa balik ke titik restore atau ke time machine tersebut biar kalian bisa mendapatkan laptop performanya yang baru kalian unbox. Jadi benar-benar seperti baru, default dari pabriknya. Cara bikin sistem restore tinggal klik menu Windows, terus ketik aja restore dan create restore. Namanya aja tanggal kalian beli laptop atau namanya aja laptop pas baru gitu biar mudah diingat. Dan kalau suatu saat kalian pengen balik ke sistem restore atau ke settingan yang ini, kalian tinggal configure restore aja. Jadi benar-benar laptop kalian yang mungkin kedepannya bakal lelet terus performanya turun bisa kalian kembalikan lagi ke titik dimana kalian unbox laptop baru. Dan sekarang setelah kita amankan sistemnya, kita bisa hapus bloatware yang ada di Windows 10. Caranya masuk lagi ke menu Windows terus ketikkan aja PowerShell. Lalu ketikkan aja script ini. Jangan diketik deh karena kalau kalian ketik lama banget ya. Belum lagi kalian mouse videonya. Jadi kalian bisa kopas aja scriptnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Terus tinggal enter aja untuk running command-nya dan secara otomatis software-software bloatware dari Windows akan teruninstall. Tapi yang harus diingat dengan script ini Microsoft Store-nya jadi hilang. Jadi kalau kalian masih butuh Microsoft Store harus install lagi. Satu aja Microsoft Store, tapi bloatware yang lain sudah hilang. Terus setelah urusan bloatware selesai, jadi storage kita sekarang bisa lebih lega. Sekarang waktunya kita install beberapa aplikasi essential yang memang biasanya kita pakai di laptop. Daripada kita nginstalin satu-satu, contohnya seperti Google Chrome, terus Zoom, terus juga apapun ya yang esensial, kalian bisa download aplikasi yang namanya Nini Night. Dengan aplikasi ini kita nggak perlu install aplikasi satu persatu, langsung diinstalkan sama Nini Night. Kita tinggal centang aja aplikasi esensial apa saja yang kita pengen install. Media player ada Winamp, Winamp ini kayaknya orang klasik banget ya. Terus video player juga ada browser, WinRAR ada, editing dan rendering video juga ada. Tinggal centang aja. Terus kita download Nini Night-nya, setelah itu install Nini Night dan dia akan langsung otomatis mendownload aplikasi yang kita centang tadi. Nggak hanya mendownload, dia juga akan menginstal aplikasi semuanya. Jadi kita nggak perlu nginstal satu-satu. Istilahnya kayak ya otomatis. Setelah install beberapa aplikasi esensial, laptop baru kalian itu pasti sekarang ya kebanyakan sudah include dengan Windows 10. Kalau OS mungkin masih beberapa aja yang belum, contohnya seperti laptop MSI. Tapi kalau Windows 10 hampir semuanya udah ada. Dan itu original ya, bukan versi Pak Tani atau versi sawah. Jadi langkah berikutnya
berikutnya yang harus kalian lakukan adalah update Windows. Kenapa harus diupdate Windows? Karena ya hardware dan juga software itu terintegrasi, terkoneksi gitu. Jadi kalau misalkan hardware kalian itu secara software sudah ada updatean, kalau nggak kalian update dia tidak akan ada di titik performa terbaiknya. Dan siapa tahu ketika kita iseng-iseng update, kita bisa update juga ke Windows 11 kan ya. Untuk cara update-nya tinggal masuk ke menu Windows lagi, terus ketik aja updates, pilih check for updates dan update sampai selesai. Sampai ketika kalian cek udah nggak ada updates yang tersisa. Karena kadang dia minta restart setelah dicek masih ada software update lagi. Dan ketika proses updates ini biasanya memang mempengaruhi performa laptop karena proses update ini running hidden di background. Jadi pastikan sampai selesai dulu, sampai benar-benar tulisannya itu no updates. Terus setelah update Windows kelar, untuk laptop gaming yang memiliki discrete graphic card bisa update driver Nvidia-nya juga. Caranya tinggal masuk ke Nvidia GeForce Experience karena driver terbaru dari Nvidia itu fiturnya banyak banget. Jadi ada resizable bar, ada Dynamic Boost 2.0, Whisper Mode, DLSS 2.0 yang kalau misalkan nggak kalian update, kalian nggak bisa mendapatkan fitur tersebut. Terus juga jangan lupa update BIOS-nya. Beda brand biasanya beda cara update-nya. Di Lenovo ada namanya Lenovo Vintage, di XP kalau nggak salah namanya Me XP, di Acer Me Acer, di Asus itu Me Asus. Nah, coba cek apakah update BIOS di softwarenya tersebut ada. Kalau ada harus diupdate karena efek update BIOS itu bener-bener meningkat banget performanya. Karena kemarin saya bingung kok di laptop yang seharusnya bisa dapat Valorant 100 FPS lebih kok nggak dapat. Ternyata setelah saya upgrade BIOS dia bisa mampu 100 FPS lebih. Jadi update BIOS itu penting. Terus setelah semua update selesai, sekarang untuk mempermudah settingan Windows kita bisa download aplikasi yang namanya Shut-Up10. Namanya sarkas banget emang ke Windows ya. Karena Windows itu memang punya hidden setting, hidden updates, dan hidden system yang kadang bikin laptop jadi lelet. Nah, dengan Shut-Up10 kita bisa menampilkan semua settingan sistem Windows 10 dalam satu screen, nggak kita cari satu-satu. Kalau kalian bingung mau setting apa aja, aplikasi ini juga punya fitur rekomendasi yang akan secara auto menentukan settingan kita biar Windows 10 di laptop kita ada di performa terbaiknya. Atau selain Shut-Up10 ini di Windows sebenarnya juga ada hidden tricks juga ya. Jadi kalian bikin folder baru aja dan folder tersebut dinamakan Windows dengan God Mode. Yap, God Mode. Nama yang benar-benar super dari fitur Windows. Caranya bikin new folder di desktop dan namai folder tersebut dengan God Mode lalu disertai dengan kode. Kalian nggak usah pause videonya, tinggal kopas aja. Nanti God Mode modenya ini juga saya akan taruh di deskripsi. Dan ketika kalian enter, gambar foldernya akan berubah. Dan kalau kita klik, kita bisa lihat settingan semua sistem dari Windows sama seperti di Shut-Up10. Bedanya nggak ada fitur untuk rekomendasi auto. Dan dari sini saya sarankan untuk kalian bikin sistem restore lagi. Jadi ada dua sistem restore. Sistem restore yang pertama adalah ketika laptopnya baru datang tadi, dan sistem restore yang kedua adalah ketika laptopnya sudah diupdate semua drivernya. Dan terakhir, komponen yang paling cepat rusak di laptop adalah baterai. Apalagi kalau yang pakai barbar banget. Di beberapa laptop sebenarnya sudah ada settingan. Contohnya di Lenovo ada Lenovo Vintage. Ada Conservation Mode yang dia hanya akan ngecas laptop sampai 60% aja, terus listriknya akan terputus sendiri. Fungsi ini bisa memperpanjang umur baterai, tapi memang resikonya baterai di laptop kita akan cepat habis karena kita nggak cas full sampai 100%. Tapi kalau saya pribadi ya mending baterainya cepat habis daripada baterainya cepat rusak. Karena kalau cepat habis tinggal cas, kalau rusak harus beli baterai baru. Sebenarnya di Asus, Acer, XP, Dell, dan hampir semua laptop itu ada kok settingannya. Cuman beda penamaan aja, jadi kalian tinggal cari aja nanti settingannya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja tips ketika laptop baru kalian baru datang. Dan jangan lupa kalau laptop baru belinya di DKID Official Store. Jadi kira-kira segitu aja tipsnya. Buat kalian yang mungkin ada tambahan tips dan juga trik, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing ilmu, saling berbagi biar banyak teman-teman kita yang baru aja beli laptop baru itu nggak bingung mau diapain. Masa baru langsung mau digadein kan sayang. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.